YouTuber asal Indonesia yang ditakuti, yang digeruni oleh Mas Ribut ya. Dimana YouTuber ini selalu mengangkat Pantai Indah Kapuk. Ini tidak bebas, jadi ini punya Pantai Indah Kapuk lautnya. Nelayan mau kemana itu? Pik 2 berhasil, tunggu tanahmu selanjutnya. Baca B1 pik. Berarti dia punya pik 1 bukan punya pik 2. Sepertinya ada yang mau main presiden-presidenan nih guys. Jangan sampai para sahabat nanti orang pribumi menjadi tetamu di negara sendiri. Seperti halnya orang mau ke sana harus menggunakan paspor. Jangan sampai ada negara di dalam negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Ada si kakak JP yang mengulas sebuah video YouTuber Indonesia ataupun yang tahu tentang Malaysia, yang tahu sesungguhnya tentang Malaysia, yang yang bercerita dengan sereal-realnya. Ada orang yang mengatakan, yang memburuk-burukkan negara Malaysia. Orang yang tahu tentang pasal Malaysia ini pastinya tidak terima. Seperti halnya yang dikatakan kakak JP ya para sahabat. Mas Farhan sendiri pun apabila ada narasi yang memburuk-burukkan Malaysia, Mas Farhan pun tidak terima. Karena Malaysia merupakan negara kedua untuk mencari rezeki dan mencari sesuap nasi para sahabat. Apa ya para sahabat, kita itu membuat narasi seperti halnya ingin memajukan negara kita sendiri yang ada di kampung halaman. Kita itu kok di sini ada, di sana itu kok gak ada gitu. Bukannya niatnya untuk memburukan negaranya sendiri, tapi untuk mengkritik demi kebaikan negara sendiri. Seperti halnya di pik 2 yang kokori, yang bangga-banggakan, yang ada di Jakarta, Pulau Indah Kapuk. Sekarang sudah bobrok para sahabat. Sekarang itu sudah semacam dikuasai orang Tionghoa di sana para sahabat. Dan para sahabat penasaran, sampai ada disco-disco di sana, remaja-remaja di sana. Sudah kayaknya gak ada orang pribuminya, semuanya asli orang Tionghoa. Dan kabarnya hanya orang-orang kaya yang boleh duduk di sana. Terus pribuminya mau dikemanakan para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya. Kita simak sama-sama. Ini dia. YouTuber asal Indonesia yang ditakuti, yang digeruni oleh Mas Ribut ya. Dimana YouTuber ini selalu mengangkat topik-topik, membahas, mereaction video-video, konten-konten dari TikToker ya. Seperti Mr. Bas ya, Iki, siapa tak kenal Iki ya, Mas Farhan, Arman Channel, siapa lagi, Zainal Story ya, Mas Toha ya, siapa lagi, banyak lagi ya, Misari si cantik ya, dan si Borunaga. Siapa tak kenal si Borunaga? Dan beberapa YouTuber Indonesia yang selalu mengangkat hal-hal positif yang ada di dalam negara Malaysia. Sangat dibenci oleh si Kokori ya. Ketar-ketir dengan YouTuber ini ya. Jadi kepada korang, aku sarankan pergi lihat channel-channel YouTuber ini ya. Sangat positif lah ya, mengangkat tentang hal-hal positif yang ada dalam negara Malaysia ya, hal-hal yang ada di negara kita Indonesia ya. Lihat pik 1 dan pik 2
negara dalam negara atau lepas seperti Singapura dari Malaysia? Guys, tahu nggak? Ada pola aneh di PIK 1 dan PIK 2 yang mirip banget sama Singapura sebelum lepas dari Malaysia. Bisa jadi ini bakal jadi negara. Dalam negara, dulu Malaysia nggak nyangka Singapura bakal lepas. Mereka pikir cuma pusat ekonomi biasa. Tapi lihat sekarang, negara kecil itu malah lebih maju dari Malaysia sendiri. Fakta yang mengejutkan, Singapura dulu bagian dari Malaysia sebelum akhirnya lepas tahun 1960. 5. Penyebab utamanya adalah ketimpangan ekonomi, konflik politik, dan dominasi modal asing. Sekarang lihat PIK, kota elit di atas tanah reklamasi, dikuasai oleh segelintir orang kaya. Kenapa PIK 1 dan PIK 2 bisa jadi negara dalam negara? 1. Dikuasai konglomerat dengan koneksi global. PIK bukan cuma milik Indonesia, ada investor asing yang menanam modal besar di sini. 2. Isolasi sosial dan ekonomi. Lo perhatiin nggak? PIK itu beda banget sama Jakarta dan Banten. Dia mewah, eksklusif, dan seperti bukan buat semua orang. Bahkan tempat nongkrok dan harga makanannya aja lebih mahal. 3. Berdiri di lahan reklamasi. Sama kayak Singapura, PIK juga dibangun di atas tanah reklamasi. Kalau tanah ini makin meluas dan makin mandiri, apa bedanya sama wilayah otonom? Pertanyaannya, apakah ada motif terselubung? Jangan-jangan ini bukan sekadar proyek properti. Bisa jadi di sini ada skenario yang lebih besar. Beberapa kemungkinan yang bikin pemerintah harus waspada. 1. Bisa jadi zona bebas pajak. Kalau regulasi lemah, bisa jadi PIK akan menjadi wilayah dengan aturan pajak berbeda dari Indonesia. Investor asing bisa bikin PIK jadi lahan bisnis dan kantong ekonomi yang sulit diatur pemerintah. 2. Penguasaan properti oleh orang asing. Udah banyak yang ngomong harga properti di PIK nggak masuk akal buat rakyat biasa. Berarti dengan luas lahan di PIK 1 dan 2, hanya segelintir masyarakat Indonesia yang bisa beli. Sisanya siapa? Yang beli? Orang asing? Jangan sampai kita jadi tamu di negeri sendiri. 3. Pemerintah kehilangan kontrol secara bertahap. Kalau investasi dan pengelolaan di PIK makin eksklusif, lama-lama bisa aja otonomi penuh. Jangan sampai terulang sejarah Singapura. Dulu Malaysia nggak peduli dan nggak kepikiran, dan tiba-tiba Singapura lepas. Jangan sampai Indonesia mengulang kesalahan Malaysia yang kehilangan Singapura. Solusi buat pemerintah dan masyarakat. 1. Perketat regulasi kepemilikan properti oleh asing. 2. Cegah PIK jadi zona eksklusif tanpa kontrol negara. 3. Pastikan pembangunan merata, biar nggak terpecah jadi elit versus rakyat biasa. Kalau kita diam aja, bisa jadi nanti kita cuma jadi penonton di tanah kita sendiri. Share video ini biar makin banyak yang sadar. Tag pemerintah, tag akun-akun yang bisa selesaikan ini. Kita nggak boleh cuek sama apa yang terjadi di depan mata kita sendiri. Tulis pendapat kalian di komen. 1 berhasil, PIK 2 berhasil, tunggu tanahmu selanjutnya. Tunggu tanahmu selanjutnya menjadi korban. Tunggu tanahmu jadi korban selanjutnya. Mau? Tunggu saja. Tunggu tanggal main. Tunggu tanggal.
有你们这样的好朋友，你的路也无悔。我的朋友你还好吗？认识你是我一生的幸福，有你们这样的好朋友。我睡过他的房间，喝过他的水，吃过他的剩饭，亲过他的嘴，也见过他刚起床素颜的样子。这辈子就当我娶过她了吧。我承认我这辈子都忘不了她，甚至连做梦都想和她在一起。可是命运只允许我喜欢她，却不允许我拥有她。 Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Jangan sampai orang asli pribumi jadi tamu di negara sendiri. Bahkan kemarin juga ada sebuah video yang membaparkan sebuah dari television TV1 Indonesia yang TV internasional gitu, mau reporternya ke sana, bahkan dilarang para sahabat, dilarang masuk, katanya harus ada izin dulu. Bahkan ada juga vlogger yang ada dari Indonesia juga, seperti vlogger moto, seperti bicycle gitu, itu mau masuk ke sana katanya harus menggunakan paspor loh. Ini negara kita, negara Indonesia macam itu. Kok semacam kita menjadi turis di negara sendiri macam itu. Itu jangan sampai terjadi. Bahkan di situ banyak video-video yang mempaparkan adanya PIK 2 itu para sahabat. Ada juga penggusuran kepada masyarakat kecil yang asli pribumi macam itu, demi untuk membangun sebuah kawasan PIK 1, PIK 2 sampai PIK 3 para sahabat. Makanya apabila kita menyuarakan tentang untuk memajukan negara kita, bahkan kemarin itu ada juga sebuah DPR juga di dalam sidang parlemen mengatakan kenapa kita itu kok tidak mencontoh Malaysia macam itu. Kan di sana BBM ataupun minyak Petron ataupun minyak Petronas, minyak Shell apalah lebih murah berbanding di negara kita macam itu. Negara kita itu mahal dan kualitasnya juga jelek, apalagi sudah setelah terjadi parlemen kayak gitu, ada narasi seperti itu, terjadi pengoplosan para sahabat, terjadi pengoplosan pertama gitu yang kemarin itu. Dan si Kokoro Apek Sindo ini membuat narasi jangan mendengarkan konten-konten orang yang ada di Malaysia katanya, seperti TKW ataupun TKI yang ada di Malaysia macam itu. Dan si Kokoro ini aku gak tahu lah para sahabat gimana kalau pemerintah sudah menanggapi untuk membina negara kita menjadi negara maju, untuk dijadikan negara maju, lebih berkembang, lebih maju ke depannya. Si Kokori ini malah membuat narasi semacam itu, seolah-olah tidak suka macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Mendir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.